Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bang Iman. Di kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan luar angkasa, film yang berjudul Kargo yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan upaya manusia mencari planet baru, dikarenakan bumi sudah tidak layak dihuni bagaikan planet mati. Mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Pada tahun 2267, sudah tidak ada lagi manusia tinggal di bumi. Semua itu terjadi karena wabah penyakit dan perubahan iklim. Keruntuhan ekologi membuat tanaman sudah tidak tumbuh, oksigen menipis dan disertai hujan asam sepanjang tahun. Sebuah perusahaan yang bernama Kuiper Enterprise membuat stasiun luar agen kasa di orbit bumi tempat tersebut untuk hunian manusia sementara tetapi stasiun itu sudah dipenuhi manusia akibat sudah meningkat populasi manusia. Perlahan-lahan manusia pun mulai sakit dan sekarat. Kuiper Enterprise akhirnya menemukan planet indah yang bernama Rhea. Siapapun bisa pergi ke sana namun orang-orang yang memiliki visa gratis dan uang banyak yang bisa pergi ke sana. Seorang dokter muda yang bernama Laura Portman adalah salah satu orang yang ingin pergi ke Rhea. 7 tahun lalu saudara perempuannya yang bernama Ariana yang memenangkan visa gratis. Laura pun ingin menyusul dan berkumpul bersama saudarinya Ariana. Mereka sering berkirim pesan namun pesan tersebut akan lama sampai tujuan dikarenakan jarak mereka terlalu jauh. Pesan pun akan sampai ke tujuan memakan waktu 3 tahun lamanya. Laura melamar pekerjaan di Kuiper Enterprise sebagai dokter di pengangkut barang. Agar cukup uang untuk pergi ke Rhea, Laura ditempatkan sebuah barang tua yang bernama Cassandra Cargo. Dengan tujuan stasiun 42, Kapten Pierre memperkenalkan kepada awak kru, Miyuki admin sistem, Anna wakil kapten, Vespucci dan Prokov kru dan teknisi. Stasiun 42 berjarak 4 tahunan. Selama perjalanan mereka akan tidur di Krealosif dan kapal akan dijalankan autopilot. Seorang bernama Decker sebagai petugas keamanan bergabung dengan mereka. Baru-baru ini terjadi pengeboman di stasiun. Aksi pengeboman tersebut dilakukan bernama Klaus. Ia menjadi buronan. Musuh mereka adalah TISA, perusahaan pengiriman barang. Selama teknologi menguasai manusia tidak akan ada perdamaian. Karena itulah Decker mengawal perjalanan mereka. Setelah kapal lepas landas, kapten menyalakan autopilot, kemudian para kru masuk ke cryosleep atau kapsul hibernasi untuk tidur panjang. Setiap 8 bulan salah satu di antara mereka akan dibangunkan untuk berjaga serta mengamati mesin sewaktu-waktu terjadi kendala. 3 tahun 8 bulan sejak diberangkatkan atau sekitar tahun 2270 giliran Laura dibangunkan untuk berjaga. Belum lama ini ia menerima pesan dari Iriana tahun 2267. Saat lagi santap makan Laura mendengar berisik dari ruang kargo. Laura pun memutuskan untuk memeriksanya. Sampai depan pintu kaca seseorang mengagetkannya. Laura pun lari dan berpapasan dengan Decker di sebuah lorong. Decker berkata sistem keamanan akan membangunkannya secara otomatis jika ada yang melanggar protokol penerbangan. Laura memberitahu bahwa ada penumpang gelap di ruang kargo. Laura ingin membangunkan yang lain dan Decker pun melarang membangunkan yang lain harus mematuhi Krealosif harus dipatuhi. Laura memaksa setidaknya kapten dibangunkan untuk melihat terjadi di dalam kapal. Mereka bertiga meriksa ruang kargo. Ternyata kontainer dibuka beberapa kali saat Laura berjaga. Kapten menduga bahwa sistem ada kesalahan teknis. Untuk memastikannya mereka bertiga berpencar untuk memeriksa setiap ruang kontainer. Tanpa yang jelas kapten terjatuh dan meninggal dunia. Die Idee bis 11 und ich übernehme den Rest. Der Frachtraum ist in 9 Sektoren aufgeteilt. Habe bisher nichts Auffälliges gefunden. Tiba-tiba alarm berbunyi. Decker pun dan Laura bergegas kembali dan kapten tetap dibawa. Akibat insiden tersebut para kru dibangunkan lebih awal. Anna memerintahkan Vespucci dan Prokov untuk memperbaiki gerbang kargo. Anna memerintahkan Laura untuk autopsi mayat kapten untuk memastikan penyebabnya. Saat autopsi Laura menemukan ada tulang rusuk yang patah dan Laura melihat mata kiri kapten adalah sebuah buatan yang bisa merekam. Laura memutuskan membedahnya untuk melihat kejadian kapten sebelum meninggal. Dalam sebuah rekaman Laura melihat kapten membuka salah satu ruang kargo dan fakta pun terungkap. Awalnya ia menduga kapal membawa bahan material konstruksi tapi kenapa membawa bahan kimia berbahaya di dalam kargo tersebut. Laura dan Decker memutuskan untuk memeriksa terakhir kali kapten sebelum terjauh. Sesampai di lokasi mereka menemukan manusia-manusia di dalam ruang tersebut. Decker meminta bantuan
Vespucci dan Prokov untuk membantu membawa kotak anak kecil tersebut, lalu tiba-tiba kontainer itu bergerak secara acak membuat mereka terpisah satu sama lain. Setelah kontainer berhenti bergerak mereka memutuskan membawa ke ruangan medis. Ana diberitahu bahwa kargo adalah muatan manusia dan anehnya kenapa kargo bergerak secara otomatis. Ana memberitahu bahwa mencegah pembekuan. Karena itulah sejak awal mereka dilarang mendekati kargo. Laura kemudian memeriksa anak tersebut namun ia terkendala bahwa tangki tersebut tidak bisa ditembus. Tangki tersebut susah dibuka menggunakan kunci elektronik dan butuh waktu untuk membukanya. Laura bertanya tentang stasiun 42 itu. Decker menjawab bahwa stasiun 42 adalah tanpa awak pembekuan transportasi. Lalu mereka saling memandang dan bibir pun bergoyang. Di gerbang kargo Vespucci dan Prokov mendengar suara keras. Prokov curiga sepertinya ada orang asing yang masuk di dalam kapal ini. Namun Vespucci berkata bahwa itu adalah mesin kontainer yang bergerak secara otomatis. Setelah terbuka tangki Laura bergegas memeriksa anak tersebut. Laura melihat non-organik di dalam otaknya. Sepertinya beda tersebut sengaja ditanam di dalam tubuh anak tersebut. Decker berkata sebelumnya ia pernah melihat alat tersebut yaitu VR yaitu virtual reality. Entah mengapa Decker merahasiakan temuan tersebut. Laura kemudian mengirim pesan untuk Ariana. Ia menceritakan kondisi yang ia alami saat ini. Laura tidak yakin apa yang terjadi kemudian hari. Ia berharap semua baik-baik saja dan berkumpul kembali dengan Ariana. 20 menit mengirim pesan. Laura menerima pesan balasan. Ariana berkata ia prihatin yang dihadapi Laura saat ini dan berharap semua baik-baik saja. Laura heran dengan pesan tersebut datang terlalu cepat bukan 3 tahun untuk menunggunya. Laura menceritakan dengan Decker bahwa pesan tersebut dibalas dengan cepat. Decker biasa saja seolah ia menyimpan rahasia di ruang kontrol. Miyuki melaporkan bahwa Decker beberapa kali mengakses ruang kargo. Atas tindakannya Ana memerintahkan Vespucci dan Prokov untuk memasukkan Decker ke tangki kriogenik. Lebih baik ia ditidurkan daripada berbuat kekacauan namun saat ditangkap Decker melawan membuat dahinya tergores. Laura berkata sebelum dimasukkan ke tangki Decker sebaiknya diobati terlebih dahulu agar tidak mencemari air pendingin. Di ruang pengobatan Decker berkata bahwa kapal tersebut menuju Rhea. Karena itulah Laura dan Ariana bisa bertukar pesan dengan cepat karena tujuannya sudah dekat. Setelah memasukkan Decker ke tangki Laura menemui Miyuki bertanya kemana akan pergi. Miyuki tersebut tidak tahu apakah Cassandra menuju stasiun 42 atau tidak karena koordinat dikunci oleh sistem. Satu-satunya orang yang memiliki akses tersebut adalah Ana. Laura memberitahu bahwa ia bertukar pesan dengan saudarinya dengan cepat dan Decker pun berkata bahwa ia sudah dekat dengan lokasi jika benar Ana telah berbohong dengan mengubah koordinat tujuan. Miyuki berkata bahwa ia akan mencari tahu lokasi saat ini lalu meminta yang lain makan terlebih dahulu. Saat sudah makan Laura memutuskan untuk membawakan air buat Miyuki saat sampai tujuan Miyuki tewas mengenaskan. Para kru menduga bahwa Deckerlah pelakunya karena tangki pendingin Decker kosong. Seseorang telah membangunkannya bahwa memang benar bahwa ada penumpang gelap. Para kru kemudian berpencar untuk mencari Decker dan penumpang gelap tersebut. Laura dan Vespucci mendengar ada suara di saluran udara. Mereka menduga di sanalah tempat persembunyian mereka. Laura dan Vespucci berpencar di dalam lorong tersebut ada ruangan besar. Melihat sampah dan tumpukan milik seseorang, tiba-tiba seorang lelaki menyerang dari belakang lalu ada sosok misterius menembak laki-laki tersebut dan menghilang. Pria tersebut adalah Klaus Burunon yang meledakkan beberapa stasiun. Di dalam kopernya Laura menemukan Klaus saat masih di bumi. Ia juga melihat rekaman Klaus dan Decker berada di rumah kaca. Tempat itu melindungi dari hujan asam. Selain itu ia juga berhasil memurnikan air. Rekaman itu bukti nyata bahwa bumi akan perlahan-lahan mulai hidup kembali. Tiba-tiba ada seseorang membuka pintu ternyata ia adalah Vespucci. Ia berkata bahwa Decker berhasil ditangkap. Seseorang menembak Klaus adalah Decker meskipun ia saling kenal karena Klaus telah membunuh Kapten dan Miyuki. Fakta-fakta tentang Kuiper Enterprise telah berbohong. Mengapa mereka tidak dipulangkan ke bumi kemudian membangun peradaban baru? Ana kemudian memerintahkan Vespucci memasukkan Decker ke tangki pendingin. Lalu merintahkan Laura untuk mengembalikan anak tersebut ke dalam kargo. Ia juga diperintah untuk masuk ke tangki pendingin karena masalah sudah teratasi. Ana akan kembali berjaga sebelum mereka sampai ke stasiun utama. Laura curiga kenapa ia diperintah untuk masuk ke tangki pendingin. Pasti sesuatu disembunyikan Ana. Laura ingin mengacungkan pistolnya namun Ana lebih gesit dari Laura. Sebelum mengembalikan Decker ke tangki, Vespucci ingin mengetahui tentang Rhea. Apakah ia benar-benar pergi ke sana? Decker pun menceritakan ia ketahui. Ana memberitahu Laura bahwa ia benar-benar menuju stasiun 42. Stasiun itu mengorbit Reh 278. Ada kemungkinan Reh 278 adalah Rhea. Usaha klonisasi di Rhea sebenarnya sudah gagal sejak awal. Mereka membuat kesalahan bahwa Rhea tidak dapat ditinggali. Lalu dibangunlah stasiun simulasi yaitu stasiun 42. Orang-orang di sana ditudurkan di kriogenik kemudian alam sadar mereka dibangunkan.
mereka ditempatkan di dunia indah seolah-olah planet Rhea. Tidak hanya itu, teknologi dunia virtual tersebut memungkinkan interaksi melalui antena yang memancarkan gelombang transmisi. Jadi pesan penduduk Rhea berasal dari stasiun 42 termasuk Ariana, sedangkan kargo-kargo mereka bawa adalah orang-orang ingin pergi ke Rhea tanpa tahu mereka telah dibohongi. Ana berkata simulasi tersebut hanyalah sementara, mereka mencari tahu planet yang layak huni. Perusahaan Kuiper Enterprise ingin tetap hidup. Vespucci dan Prokov muncul dan menodongkan ke arah Ana mereka kesal yang ia buat, lalu Ana dimasukkan ke dalam tangki pendingin. Setelah ia mengetahui tentang Rhea, Vespucci dan Prokov memutuskan akan tidur dalam mode simulasi. Mereka ingin hidup di dunia virtual, mereka ingin mendapatkan yang ia mau. Daripada mereka hidup susah di dunia nyata. Kemudian di ruang medis, Laura ingin menyadarkan anak kecil tersebut, belum tentu ia bertahan jika dikembalikan ke ruang kargo. Laura, Decker, Vespucci dan Prokov berkumpul setelah sampai di stasiun 42. Pertama-tama ia akan mencari Cryo Ariana. Laura bertugas mencari konektor simulasi untuk menghubungkannya dengan Ariana. Di tempat itu Laura ingin mengirim pesan ke stasiun utama, yang berisi kebenaran tentang Rhea. Setelah pesan dikirim, mereka akan menghancurkan antena pemancar. Sementara itu mereka harus cepat. Setelah bongkar muatan selesai, Cassandra akan otomatis lepas landas. Meskipun tanpa antena, stasiun itu akan tetap berfungsi. Orang-orang akan tetap hidup simulasi, hanya saja tidak dapat mengirim pesan lagi. Decker memberitahu Laura satu hal penting, ada jutaan manusia di stasiun itu. Salah satunya adalah Ariana. Seandainya ia menemukan tangkinya, kemungkinan besar kondisinya tidak baik. Sudah terlalu lama hidup dalam mode simulasi. Membangunkannya sama saja membunuhnya. Setelah sampai, Decker dan Laura bersiap keluar stasiun. Decker memberikan alat simulator yang akan mereka pergunakan. Tiba-tiba anak kecil bangun. Laura membawanya ke kamar dan meminta anak itu menunggu. Sementara itu Vespucci dan Prokov pergi ke ruangan kargo. Sesuai rencana mereka akan masuk dunia simulasi. Namun ruang kargo itu tidak bisa dibuka, akses tersebut telah diblokir Ana. Vespucci terpaksa kembali untuk mengambil kunci yang berada di kantong milik Ana, namun tanpa disadari membuat tangki secara otomatis membangunkan Ana. Setelah mendapat kunci, Vespucci dan Prokov masuk ke ruang kargo. Di luar stasiun, Decker memasang peledak pada pemancar sinyal, lalu ia mencari tangki milik Ariana. Saat Laura ingin mencari simulasi, tiba-tiba jet tabung mati. Lalu ia menghubungi Decker segera menolongnya. Decker meminta Laura bertahan karena ia berhasil menemukan tangki milik Ariana. Nah, sesuai dugaannya kondisi Ariana sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibangunkan. Decker memberitahu Laura bahwa Ariana sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Setelah ia menemukan konektor simulasi, Laura meminta Decker menghubungkannya dengan milik Ariana. Ia ingin menemuinya lalu mengirim pesan dari sana. Setelah terhubung, Laura terkesima dengan pemandangan di sana. Lalu ia berjalan dan menemukan alat pengirim pesan di sebuah meja yang ia duga milik Ariana. Ariana sangat bahagia karena ia menyusulnya dan ia berkata bahwa ia sudah mempersiapkan segalanya untuknya. Laura menangis bahwa Ariana tidak mengetahui bahwa ia hidup dalam simulasi. Terlebih tubuh Ariana sudah membeku dan tidak bisa dibangunkan lagi di dunia nyata. Laura kemudian pergi ke tengah hutan dan menggunakan komunikasi milik Ariana. Laura mengirim pesan ke stasiun utama. Laura menceritakan kebohongan tentang Rhea. Rhea bukan tempat nyata, hanya sebuah tempat simulasi belaka. Setelah menerima pesan ini, Laura akan menghancurkan antena komunikasi, sehingga mereka tidak bisa lagi mengirimkan pesan. Hal itu demi kebaikan mereka dan orang-orang di stasiun utama. Setelah mengirim pesan, Laura kembali ke dunia nyata. Sesaat kemudian bongkar muat sudah selesai dan bom dipasang di antena juga meledak menghempaskan mereka berdua. Kapal Cassandra perlahan-lahan mulai meninggalkan stasiun. Decker dan Laura terlepas karena sebelumnya saat Laura di dunia virtual, Decker memberikan jet pendorong miliknya. Setelah itu Decker meminta Laura kembali ke Cassandra dan Decker tertarik keluar dan tidak bisa diselamatkan lagi. Setelah kembali ke stasiun, Ana menghadangnya, keduanya pun adu kekuatan. Karena baru kebangun dari cryosleep, Ana tidak banyak tenaga. Laura kemudian mengunci Ana ke ruang airlock. Setelah kunci Ana tersedot keluar angkasa, Laura kemudian menemui anak kecil itu dan Cassandra menuju pulang ke stasiun utama. Setelah setahun kemudian, pesan Laura telah sampai ke dunia nyata. Setelah mendengar kebohongan Rhea dan bumi, saat ini ia akan membawa anak kecil untuk menjadi bukti bahwa tubuh mereka dimodifikasi untuk hidup di dunia virtual, dan film pun selesai.